tinggalkan yang membuat kita terhalang kepada Allah. Dalam Al-Quran, Sayyidina Musa dipanggil oleh Allah, fakhla'na alaik, lepaskan sendalmu, terompahmu. Itulah hijabnya kepada Allah. Itu maksudnya, datanglah kepada Allah bulat-bulat. Jangan bawa jubah-jubah kepintaran, jangan bawa jubah kealiman, jubah kemursidan. Jangan bawa, saya sudah pernah zikir begitu dulu Ustaz. Kan beda gurunya, beda sirnya. Saya udah pernah ngaji hikam, iya, hikamnya sama, tapi kan sirnya beda. Saya udah pernah belajar torikot ini dulu Ustaz, iya, namanya sama, pengalamannya kan beda. Maka ambillah semua pengalaman itu dari ahli-ahlinya, Allah akan mengayakan kalbu kita. Caranya apa tadi Bang Dik? Tinggalkan hijab kita. Ruhani itu hanya mau mengingat Allah, hanya mau ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan memandangnya. Jika tidak memandangnya, maka engkau merasa dipandangnya. Maka puasanya ruh ketika dia tidak lagi memalang makhluk. Kayaknya nggak sanggup ya, belum sanggup ya, belum sanggup kita. Maka kita cukup kejar sampai nomor 2. Namun kalau ingin menjadi kekasih Allah yang spesial, mengikuti mewarisi warasatul anbiya, warisnya Nabi, bukan dengan menghafalkan ayat puasa, tapi harus sampai di level ketiga. Sampai di level ketiga. Nabi pernah berkalam begini, ala ma khalallahu batila, ketahuilah selain Allah batil. Maka Nabi tidak pernah mengingat selain Allah di dalam dirinya. Kita nggak sanggup karena pakai akal, kita nggak sanggup karena pakai jiwa, tapi kita akan sanggup jika mengingat Allah dengan ruh, karena ruh itu kekuatannya unlimited. Rasanya gimana dipandang Allah? Belum tahu ya? Kita belum nyobain. Dipandang kekasih dunia aja kita nggak tahan Pak. Pernah jatuh cinta dengan seseorang, dilihatin sama dia, itu salah tingkah kita. Apalagi kalau yang mandang kekasihnya sang kekasih, sang maha kekasih Allah SWT. Maka orang kalau dipandang oleh Allah, itu air matanya nggak bisa, nggak tahan. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kok nggak merasa dipandang setiap hari? Kalau setiap saat kita nggak bisa kerja Pak. Kita nggak sanggup, nggak mau menikah, nggak mau punya anak, nggak mau ngapa-ngapain, maunya cuma berhadap-hadap dengan Allah. Wajah ke wajahnya dari fathara samawati wal ardh. Kalau kita punya ilmu tentang Allah, kita merasa Allah dekat. Kalau mata batin dibuka oleh Allah, kita merasa bahwa Allah yang berbuat di alam semesta. Jika hakul basirah disebut hakul yakin. Yang pertama ainul yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga disebut hakul yakin. Keyakinan yang sudah hak disebut juga hakul basirah. Sudah masuk ke dalam diri kita. Apa yang terjadi? Yushhiduka wujudahu. Allah akan tampakkan bahwa dia benar-benar ada, sehingga kamu tidak merasa ada dan juga tidak merasa tiada. Kita nggak merasa ada dan nggak merasa tiada. Merasa tiada berarti masih ada perasaan dong. Perasaan-perasaannya pun hilang. Cahaya-cahaya ma'rifat meliputi dirinya. Mengenal diri yang qalbiyah, diri kolbu. Yang mengenal diri kolbu, nah, kolbu kita. Nah, di kolbu ini kalau nafsnya rusak, dia ngefek ke kolbu. Nafsnya nih punya karakter bengis, kolbunya hitam. Nafsnya suka bangkang, kolbunya hitam, meradang dia Pak. Kalau kita meradang mulut, sariawan bisa menikmati makanan nggak? Nggak bisa. Makanannya kolbu adalah zikrullah, baca Quran, sholawat. Kalau sudah meradang itu kolbu, dibawa sholat nggak enak. Dibaca Quran pun kita mikir, enaknya apa ya baca Quran? Kalau kolbunya lagi rusak, rasain aja Pak sendiri. Zikir, katanya zikir menenangkan jiwa, kok nggak tenang-tenang? Malah tambah bingung, malah tambah syak. Zikir itu bening, bener nggak? Zikir bening Pak. Kolbu itu wadahnya zikir, sehingga nanti dia bisa menyantap. Wadahnya lagi kotor, bersihin dulu, diobati dulu, baru dia bisa menikmati. Masalahnya sudah bertahun-tahun nih kolbunya berkarat, bener nggak? Nah, bersihinnya pakai apa Pak? Itu yang disebut taubat nasuha. Makanya ahli surga itu nanti mencari ilmu ma'rifatullah lagi kalau dimasuk surga. Mumpung masih di dunia, cari Pak ilmu ma'rifatullah sekarang. Jangan cuma ilmu zahir doang yang dicari. Cari ilmu ma'rifatullah. Saya lagi belajar zikir. Zikir beda dengan ilmu ma'rifatullah. Zikir itu cara mendekat. Kalau ma'rifat itu keilmuan, masuknya ke alam rohani. Nah, cari ilmu itu mumpung masih dunia. Tapi hati-hati, sekarang di YouTube banyak yang begitu, gak usah dipercaya ya. Sekarang di YouTube tuh banyak yang ngaku-ngaku kajian-kajian ini, kajian Nur Muhammad, kajian, ada yang benar ada yang enggak Pak ya. Kajian rasa, ijazah zikir, ini di mana-mana. Ini bulan ini memang saya berkali-kali, karena kita dengar, kita lihat ada orang ngamalin ijazah zikir dalam YouTube, sekarang sudah menjadi gila.